Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Nah, ketika kalian semua mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, terutama wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan membuat tema ya, ataupun saya akan mengambil sebuah tema. Kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian? Ya. Sekali lagi temanya, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian? Nah, ketika saya mengatakan kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian, iya pastinya gini sobat ya, saya perlu jelaskan sedikit agar tidak terjadi salah paham. Ketika semesta memberikan kejutan sama kita, ya, itu biasanya kan ada dua sisi ya. Satu ya, sisi yang menguntungkan kita, artinya kita akan diberikan semesta, yaitu apa yang kita inginkan itu akan bisa tercapai. Nah, itu yang sisi yang menguntungkan kita ya. Yang kedua yaitu sisi sebagai warning ya. Ingat sobat ya, yang kedua ini sisi sebagai warning ataupun bisa dikatakan sisi sebagai teguran. Nah, ketika nanti pembacanya itu kurang baik ataupun buruk, ya anggap saja itu kalian diberikan petunjuk, diberikan teguran oleh semesta bahwa ada sesuatu yang harus kalian lakukan agar apa? Agar bisa ya, agar bisa lebih baik untuk langkah kedepannya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Ketika tidak saya jelaskan, disinilah letak terkadang itu masih banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin itu apa ya istilahnya itu yang salah paham gitu loh ya, yang gagal paham untuk bisa memahami tema yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Yang jelas simak terus ya, jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di poin yang terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian ya. Jadi ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi, baik buruknya ya syukuri ya. Yang baik ya itu berarti nasib kalian, yang buruk ya berarti kalian harus disuruh berhati-hati agar bisa lebih baik ke langkah kedepannya. Kan seperti itu ya. Nah, nah, nah dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga yang konsul ya sampai saat ini alhamdulillah banyak yang akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun privat. Seperti itu ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga akan bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Aquarius di sini ada zodiak Cancer ya. Artinya zodiak Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka ya untuk asmara Cancer dulu 3 hari ke depan. Cancer, ini asmara kalian kartu utama muncul petunjuk 10 Pentacles, itu ada 3 orang bertaburan 10 koin ataupun Pentacles ya. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup, itu ada seseorang sedang memegang cup, dalamnya seperti ada ikan. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Yuda Cancer bisa dikatakan khususnya di 3 hari ke depan ya. Ini kalau asmara si Cancer ya bisa dikatakan masih baik-baik saja lah ya. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan apakah Cancer ini masih stabil ya? Saya rasa di sini masih cukup aman ya, cukup stabil ya. Cuman Cancer harap berhati-hati ya karena ada seseorang dari jauh itu sedang memantau kalian gitu loh. Bisa itu orang terdekat kalian ya, bisa istilahnya teman kalian ataupun bisa juga dari keluarga kalian ya. Kalau yang sudah menikah mungkin dari pihak mertua lah, kira-kira seperti itu. Nah, terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ini artinya di mana Cancer ini kelihatannya ingin menjaga sekali ya tentang hubungan asmara agar tidak terjadi suatu apa ya, agar tidak terjadi suatu keributan. Dan saya juga menangkap di sini kelihatannya Cancer akan adanya suatu keberuntungan ya. Bisa jadi sahabat Cancer ini mungkin dulu ataupun kemarin yang sedang dihantam masalah ataupun terkena suatu problem apapun itu ya. Yang jelas di sini kelihatannya di 3 hari ke depan akan bisa selesai. Seperti itu. Karena di sini melambangkan apa? Melambangkan adanya suatu keberuntungan yang sedang berpihak sama Cancer. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut di pekerjaan. Di sini kartu utama Cancer muncul petunjuk The Star. Ada seorang menuangkan air ke dalam sungai itu ya. Atasnya seperti ada lambang bintang besar. Dikonfirmasi sama kartu The Lovers. Ini mantap ya. Sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap energi dari Yuda Cancer bisa dikatakan di mana ini kebanyakan Cancer ya. Ini kelihatannya sedang mempunyai keinginan ya ataupun sedang mempunyai harapan gitu loh. Ya mungkin secara pencapaian target ya, terwujudnya harapan impian ataupun di sini bisa dikatakan keberhasilan kesuksesan. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi rata-rata ini ya Cancer ini ya. Jadi mempunyai apa ya, mempunyai indikator yang sangat baik, yang sangat bagus, ingin adanya suatu peningkatan ataupun ingin adanya suatu perkembangan di faktor pekerjaan ataupun di faktor karir. Apakah Cancer akan bisa mencapai hal itu semua, khususnya di 3 hari ke depan? Kalau menurut tarikan energi kartu ya, karena di sini konfirmasinya muncul The Lovers, artinya ya bisa jadi gitu loh. Sekali lagi bisa jadi ini Cancer akan adanya suatu keberuntungan juga. Mungkin yang pekerjaannya sulit ataupun banyak masalah di sini kelihatannya akan bisa terselesaikan ya. Nggak tahu bagaimana caranya, yang jelas kalian sendiri yang akan merasakan gitu loh. Mungkin secara tak terduga ataupun terduga di sini Cancer yang sedang mengalami sebuah kesulitan pekerjaan, insya Allah di sini akan bisa adanya suatu kemudahan-kemudahan. Kira-kira seperti itu. Karena kalian didukung dengan kedua kartu yang sangat positif. Yang kartu utama mengatakan adanya suatu harapan, adanya suatu keyakinan untuk bisa mencapai perkembangan. Yang di kartu konflik mengatakan di sini akan ada suatu jawaban. Nah, seperti itu ya. Terus di masalah keuangan ataupun kerezekian, di sini kartu utama muncul petunjuk 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ya. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles, seseorang sedang memegang 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Cancer bisa dikatakan ada 7 cup ya. Harap berhati-hati ya Cancer ya. Dalam arti begini ya. Mungkin ketika kalian mungkin ketika keuangan kalian masih bersahabat ya. Jangan sampai muncul adanya suatu godaan-godaan Cancer gitu. Jangan sampai seperti itu. Mungkin dalam arti gini ya. Contoh, ketika keuangan kalian masih bersahabat. Nah, harap dipergunakan sesuai kebutuhan ya. Jangan dipergunakan untuk keinginan gitu loh. Kalau kalian gunakan untuk keinginan itu nggak ada habisnya gitu loh. Bahkan nanti keuangan kalian akan semakin minus ya. Nah, makanya di sini warning untuk sahabat Cancer ya. Ini akan ada suatu godaan. Bisa saja seperti itu. Nah, di faktor kedua bisa saja ini adanya suatu apa ya, adanya suatu renungan, adanya suatu keinginan ya, gitu loh.
bagaimana Cancer ini mempunyai keinginan ataupun mempunyai harapan seandainya lancar ya saya akan bisa membeli apa yang saya inginkan ya. Seandainya lancar saya mungkin akan bisa memenuhi kebutuhan ataupun bisa istilahnya itu untuk yang mempunyai hutang mungkin akan bisa membayar hutang. Kira-kira seperti itu karena di sini jelas ya adanya suatu keinginan plus adanya suatu godaan-godaan untuk apa ya istilahnya untuk bisa mengeluarkan keuangan. Jadi Cancer kalau bisa harap direm ya kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini ada 8 koin gitu loh. Saya merasakan di sini memang kurang sedikit stabil gitu loh Cancer. Ya. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian itu sedang bekerja keras, bahwa kalian itu sedang adanya semangat yang tinggi untuk apa? Untuk bisa menghasilkan sebuah pemasukan keuangan. Nah, mantap ya. Kalau bisa jangan menyerah karena ini insya Allah akan bisa menjadi titik balik juga ketika mungkin kalian adanya suatu kekurangan keuangan tapi kalian tetap mau berjuang ya. Seperti dalam petunjuk kartu ini. Insya Allah di situ akan menemukan jalan gitu loh. Jadi secara keuangan sih ya tidak terlalu terpuruk nantinya gitu loh. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Cancer ya. Setelah saya deteksi ya dengan cara terawangan, di sini saya menangkap sebuah petunjuk ya. Apakah semesta memberikan kejutan untuk Cancer ini dalam hal nasib baik ya? Ataukah semesta akan memberikan kejutan untuk sahabat Cancer di faktor asmara ini apakah bersifat teguran di sini? Kalau saya menangkap di sini ya masih bisa dikatakan kalian akan mendapatkan kejutan dari semesta yaitu nasib baik. Ini mantap ya Cancer ya. Cuman harap waspada saja untuk Cancer. Seperti itu ya, agar apa? Agar tidak terjadi suatu problem di sini. Gitu loh. Khususnya mungkin bagi kalian yang sedang ada masalah, coba gunakanlah 3 hari ke depan untuk bisa menyelesaikan. Insya Allah akan ada suatu damai lagi. Karena di sini momen terbaik buat kalian gitu loh ya, yang sedang ada masalah. Tetapi ketika kalian tidak ada masalah, ya apa istilahnya itu ya tidak usah terlalu dipikirkan gitu loh ya. Oke ya, sekarang untuk masalah pekerjaannya, setelah saya deteksi ya, setelah saya terawang di sini saya mendapatkan petunjuk bahwa apa yang sedang diharapkan Cancer insya Allah khususnya di 3 hari ke depan ya, kalian akan menemukan bisa dikatakan on target sobat. Bisa saja adanya suatu keberuntungan di sini. Ini mantap ya. Jadi secara asmara, secara pekerjaan ini kejutan buat kalian dari semesta yaitu mendapatkan nasib baik. Nah, untuk pekerjaan di sini kelihatannya Cancer apa ya bisa dikatakan kurang bagus ya untuk Cancer ya. Jadi kalian mendapatkan sebuah petunjuk, mendapatkan sebuah kejutan dari semesta ini kelihatannya bersifat teguran kalian di sini. Gitu. Jadi apa ya bisa dikatakan ya jadikan teguran itu sebagai waspada dan sebagai perbaikan-perbaikan. Seperti itu karena saya menangkap di sini Cancer sedang tertembak gitu loh. Kalian sedang tertembak ya di masalah keuangan ataupun rezeki. Ada orang yang iri, yang toksik ya, gitu loh. Sehingga menembakkan energi negatif membuat aura kalian tertutup. Jadi kalian di sini kesulitan. Justru di sini saya menangkap apa ya uang itu akan cepat habis sobat. Gitu. Mungkin ketika kalian dapat rezeki entah itu secara tak terduga maupun dari hasil kerja kalian. Nah ini apa ya seakan-akan uang itu cuma mampir saja gitu loh. Nantinya keluar lagi buat kebutuhan, buat pembelian suatu keinginan-keinginan. Ya memang seperti itu gitu loh. Jadi kalian dipaksa agar apa? Agar terjadi sebuah keborosan gitu loh dalam hal keuangan. Agar satu, agar kalian mengalami sebuah keborosan, dua, agar kalian mengalami suatu apa ya kesulitan. Gitu. Mengalami istilahnya itu kerja keras dan kerja keras tapi kalian rasakan itu belum bisa apa ya belum bisa stabil lah gitu loh. Nah, kira-kira di situ. Jadi Cancer di sini harap waspada sekali ya.
Karena banyak sih ya, dari Cancer ini kelihatannya rata-rata kalian tertembak di faktor keuangan, itu yang saya rasakan gitu loh. Okelah, apa, ketika saya mengatakan ini di masalah asmara sama masalah pekerjaan sekali lagi kalian mendapatkan kejutan nasib baik dari semesta, cuman warning keras ya sekali lagi di masalah keuangan. Nah, seperti itu ya Cancer ya. Oke. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Kan seperti itu ya. Entah cocok entah benar saya kembalikan dan harus disikapi dengan bijak sobat. Kenapa saya mengatakan harus disikapi dengan bijak? Ya karena ini kan bersifat general gitu loh ya. Saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Nah di poin terakhir atau segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah dan itu jauh dari nalar logika, itu jangan dibiarkan sobat. Gitu. Apalagi ini masalahnya nanti menghantam kalian di faktor yang tidak masuk akal gitu loh. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Karena tidak bisa dipikirkan secara logika. Ya, ada dua. Satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar. Nah, seperti itu ya. Karena kan jelas ini. Ya. Dalam arti, nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika kita sendiri tidak mau berjuang, tidak mau mengubah nasib itu sendiri. Ya minimlah dengan adanya suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Cancer tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.